Pasangan suami istri di Bandung, Jawa Barat ditangkap atas kasus penganiayaan asisten rumah tangga mereka. Kasus tersebut terkuak setelah warga didampingi aparat setempat mengevakuasi korban yang disekap dalam rumah dan digembok majikannya. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi mengamankan pasangan suami istri yang menganiaya seorang wanita asisten rumah tangga ART. YK dan LR merupakan majikan RH ART yang dianiaya di rumah di Komplek Bukit Permata, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Diduga penganiayaan terhadap korban terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sejak Agustus lalu. Sementara korban sudah bekerja dengan kedua pelaku kurang lebih 5 bulan. Sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menganiaya korban diamankan polisi. Penyidik masih memeriksa kedua pelaku untuk mengetahui penyebab Pasutri itu bertindak kekerasan kepada ART-nya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tersangka diamankan terhadap perbuatannya, yaitu melakukan penganiayaan terhadap ART ataupun asisten rumah tangga di rumah atau yang kami sebut di TKP, yang mana lokasi TKP adalah di salah satu perumahan di daerah Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Wanita asisten rumah tangga di perumahan Bukit Permata, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, digembok seorang diri dalam rumah. Warga didampingi aparat setempat mendobrak pintu rumah yang digembok. Proses evakuasi ART berlangsung dramatis. Diduga korban disekap dan dianiaya oleh majikannya. Sebelumnya, warga sempat melihat ada lebam pada wajah korban. Warga juga mendengar tangisan dari rumah tempat ART bekerja pada malam hari. Usai dievakuasi, korban yang mengalami syok menjalani perawatan di rumah sakit. Seorang majikan ditangkap lantaran memperkosa asisten rumah tangganya selama 3 tahun hingga hamil dan melahirkan seorang anak di Cengkareng, Jakarta. Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku menjual anak tersebut 10 juta rupiah. Inilah pengusaha kelontong yang ditangkap polisi lantaran memperkosa asisten rumah tangganya di kawasan Cengkareng, Jakarta. Pelaku berinisial S memperkosa korban sejak berusia 16 tahun hingga hamil dan melahirkan anak pada Maret 2022. Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku menjual bayi itu seharga 10 juta rupiah. Korban yang merupakan yatim piatu terpaksa menuruti nafsu bejat majikannya selama 3 tahun karena di bawah ancaman akan dianiaya. Akhirnya korban ini sampai hamil dan punya anak. Nah, setelah lahiran ternyata anak ini dijual. Ya, anak ini dijual, menurut pengakuan adalah dijual oleh teman pelaku, ya, sebesar 10 juta. Hingga kini polisi masih mencari bayi yang dijual pelaku. Pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Viral di media sosial, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dibakar emosi hingga menganiaya supir bangunan. Aksi penganiayaan dipicu lantaran korban menegur pelaku saat mencoba menyalip di tengah kemacetan lalu lintas jalan. Video amatir merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap sopir bangunan di Jalan Torpedo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan penuh emosi, pelaku beberapa kali menampar korban. Dalam video yang sempat viral di media sosial ini, korban tidak sedikit pun membalas. Dari keterangan korban, saat kejadian kendaraan yang dikemudikannya berhenti karena terjadi kemacetan. Pelaku yang hendak menyalip tak terima saat ditegur korban untuk mengantri. Tidak terima atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ke polisi. Pas kejadian kemarin, aku tuh kan posisinya lagi macet di jalan. Nah, aku tuh lagi ngantri untuk motong mobil ini, jalan lagi macet. Nah, si pelaku tadi nerobos jalan sebelah kanan, jadi tambah macet. Nah, sempela aku tuh negori kakak itu oleh refleks tadi negor, ternyata istrinya tadi turun, tidak senang, tidak terima kejadian tadi.
Sudah istrinya turun tadi, geser mobil, suaminya tadi kira tadi selesai. Ternyata suaminya nyusul, jadilah kejadian kayak di video itu, pemukulan tadi. Nah, sampai 2 kali pemukulan yang cukup keras. Pas yang terakhir itulah yang sakitnya. Kasus penganiayaan ini ditangani Polsek Kemuning, Palembang. Korban berharap kasus ini cepat ditangani pihak berwajib. Seorang ojek online tewas ditikam orang tidak dikenal di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban sebelumnya terlibat cekcok dengan pelaku yang langsung kabur usai melihat korban tergeletak. Travel, orang kayaknya ditusuk nih bang. Mana ya? Warga mengevakuasi seorang ojek online yang terkapar bersimbah darah di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban bernama Muhammad Ridho Ramadan itu didapati sudah tidak bernyawa akibat luka tikaman di dada. Menurut warga di lokasi, awalnya korban diketahui terlibat cekcok dengan seorang pengendara motor. Meski sempat dilerai warga, namun pelaku tiba-tiba menikam korban dan langsung kabur. Awalnya cekcok mulut, karena yang pakai motor metik itu kan yang jaket hitam kan udah mau jalan lah udah istilahnya, tapi kan masih ditarik. Itu korbannya siapa bang? Nggak paham kami. Itu pengemudi ojol apa gimana bang? Apa ditusuk bang? Ya itu kalau penusukan kita kan nggak lihat persisnya, karena tiga-tiganya kita nggak lihat ada yang bawa senjata. Tapi ada korban bang? Nah tiba-tiba yang pakai jaket grab itu kan mengeluarkan darahnya. Nah di situ lah perkelahian berhenti karena yang satu ngeluarin darah. Jasad korban sempat dibawa ke RSAL Minto Harjo sebelum dibawa ke RSCM untuk diautopsi. Kasus penikaman ini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, usai diautopsi di RSCM, jasad korban kemudian dipulangkan ke rumah duka di Jalan Menteng, Tenggalun, Jakarta Pusat. Tim Inafis Polri juga datang untuk melengkapi berkas penyidikan usai menggelar olah tempat kejadian perkara. Isak tangis keluarga tidak terbendung dan meminta agar polisi bisa segera menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang berat. Jadi benar-benar harus bisa mengayomi masyarakat yang sedang dalam keadaan nggak main hakim sendiri, tapi ada yang berwajib bagaimana cara menangkap orang yang sudah membunuh nyawa orang. Jadi harus benar kerjanya harus ekstra. Artinya harapan Bapak polisi segera menangkap pelakunya. Iya. Usai disemayamkan, keluarga langsung memakamkan jenazah korban di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sejumlah supir truk yang kesal lantaran tidak dapat mengisi solar karena solarnya habis menganiaya petugas SPBU di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi pengeroyokan pun terekam kamera pengawas. Aksi penganiayaan sejumlah supir truk terhadap 2 petugas SPBU di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang terekam kamera pengawas. Seorang petugas SPBU yang tengah melayani pelanggan tiba-tiba dihampiri sejumlah sopir. Sempat terjadi adu mulut antar keduanya hingga seorang sopir yang emosi menganiaya petugas SPBU yang berniat melerai. Usai menganiaya, para pelaku lalu meninggalkan lokasi. Diketahui peristiwa terjadi lantaran sopir truk kesal saat hendak mengisi solar di SPBU tersebut dalam kondisi kosong. Bagian apa? Bagian belakang kepala sama di pipi sebelah kiri. Itu berapa kali? Berapa kali pemukulan itu? Sekitar 4 kali. 4 kali. Kurang. Terus memang pada saat itu sempat bertengkar atau gimana nih? Atau tiba-tiba saja emosi si pelakunya? Kalau saya tidak sempat bertengkar sama temanku yang satu sempat bertengkar. Saya keluar dari kantor mau mengisi pengisian pertalite, tiba-tiba dia memukul dari belakang. Oh gitu. Iya. Terus si pelaku itu dia mau ngisi solar? Iya, dia memang. Memang dia mungkin kayak emosi memang masuk dia. Oh, kayak sesuatu direncanakan memang. Dia bawa teman-temannya. Iya. Kasus penganiayaan telah dilaporkan ke Polsek setempat, namun belum satupun pelaku ditangkap. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Di Medan, Sumatera Utara, petugas kebersihan SPBU juga menjadi korban penganiayaan sekelompok pria. Pelaku tak terima, korban menegurnya saat diketahui menendang kloset kamar mandi. CCTV sebuah SPBU di Jalan Sunggal, Medan, Sumatera Utara merekam aksi pengeroyokan sejumlah pria terhadap petugas kebersihan toilet. Para pelaku yang tiba dengan mengendarai mobil masuk ke toilet berteriak serta menendang kloset. Melihat tindakan tersebut, petugas kebersihan toilet pun langsung menegur pelaku. Tak terima ditegur, pelaku pun menarik korban terlibat cekcok hingga berujung pengeroyokan. Rekan korban yang berniat melerai tak luput dari sasaran penganiayaan para pelaku. Kawan itu. Awalnya tadi itu dia mungkin dalam keadaan mabuk, buat rusuh di sini, mau rusak gitu kan. Saya tegur, dia terima, malah maki saya balik. Saya tanya sama dia, kenapa mau maki aku? Makin naik mereka kan. Saya didorong. Datang pengawas ini, bantu saya dipisahkan. Pengawas ini malah mau dipukul juga sama mereka, mau dirubungi gitu kan. Gak lama kemudian saya ketarik ke sana, saya bisa di ujung sana di pojok sana itulah yang saya dipukuli. Pelaku sempat mengancam korban dan akan membawa rekannya ke lokasi. Korban pun telah menjalani visum dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Sunggal. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Selesaikanlah permasalahan dengan tenang dan bijak agar menemukan jalan keluar tanpa menyakiti. Pelaku begal dikenal sadis saat beraksi di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Realita akan segera kembali.